Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Nadia Fitri dengan NIM 230605110202. Oke, di sini saya akan menyelesaikan ujian tengah semester dari sistem security, yaitu di sini terdapat soal yang telah diterangkan oleh dosen saya, yaitu membuat penjelasan tentang teknis implementasi dari salah satu dari materi yang telah kita pelajari. Selain materi yang akan dibahas pada UAS, disertai cara untuk memitigasinya dalam bentuk tutorial ataupun langkah-langkah teknis. Dan di sini terdapat aturan video. Yang pertama, menamakan wajah, nama NIM disebutkan, menjelaskan teori dan celah keamanan yang dibahas, mempraktekkan eksploitasi celah keamanan, mempraktekkan mitigasi celah keamanan yang dibahas. Oke, di sini saya akan menggunakan menggunakan materi yang sebelumnya, yaitu materi ini, keamanan basis data. Keamanan basis data, dan di dalamnya terdapat penjelasan tentang SQL injection. Jadi saya akan menjelaskan tentang itu. Itu SQL injection nanti kita akan menggunakan database ya. Di sini saya menggunakan Laragon untuk prakteknya. Ini SQL injection. Oke, pengertian SQL injection itu adalah teknik serangan keamanan yang dimana penyerang itu menyisipkan perintah membentuk perintah SQL berbahaya ke dalam input pengguna untuk memanipulasi database. Jadi normalnya nanti di sini saya akan membuat laman login dengan laman login. Di situ terdapat username dan juga password. Jadi kita sebelum mengakses halaman login itu, kita harus memasukkan username dan password. Jadi sistem akan mengecek ke database. Jadi user bisa memasukkan kode SQL, jadi sistem tidak akan tertipu dan dapat menjalankan kode itu. Oke, langsung saja. Yang pertama, eh, kita akan membuka Laragon. Kalian bisa menggunakan Laragon ataupun SAM. Tapi di sini saya akan menggunakan Laragon untuk menggunakan PHP. Jika sudah membuka Laragon, bisa kalian start di sini. Dan di sini saya sudah men-startnya sampai eh, Apache dan MySQL-nya sudah memulai. Jika sudah, kalian bisa mengecek kanan ya, mengklik kanan di web, lalu MySQL PHP MyAdmin, maka dia akan langsung masuk dalam ini, ke dalam Google Chrome. Oh, saya di sini langsung masuk ke ini ya untuk loginnya. Ke dalam database-nya sana menggunakan menggunakan apa namanya? Firefox. Lalu tahapan pertama kita akan membuat folder dulu, membuat database baru. Nah, di sini tadi saya sudah mempraktekkan, tapi saya akan mempraktekkan ulang. Kita akan meng-create database dengan nama UTS SQL. Oke, seperti ini. Lalu create, jadi bisa UTS SQL 1. Ini ya. Kan tadi saya sudah membuat UTS SQL, jadi harus membuat yang baru. Nah, sudah sukses. Lalu saya akan meng-create database. Ini saya sudah
menyimpannya. Ini kita akan meng-create database. Oh, sudah create database, kita sekarang meng-create tabel user. Meng-create tabel user yang nanti di situ akan ada tabel username dan juga password. Create tabel user, ID integer atau increment primary key. Dan di sini nanti akan menyimpan data user dan juga menyimpan data username dan juga password. Jika sudah mengkreasi, kita bisa langsung klik go. Nah, di sini sudah terdapat tanda centang. Jika sudah, kita akan membuat kembali, kita buka SQL-nya. Kita akan menginsert eh, menginsert username dan juga password yang akan kita input nanti di dalam halaman login tersebut. Jadi dia bisa menginput username dan juga password hanya ini saja. Tapi kita tidak tahu nanti ke selanjutnya gimana, apakah bisa diisi dengan yang lain, apakah tidak bisa. Jadi kita akan mencobanya terlebih dahulu. Masukkan. Jadi untuk ini, admin dan Fitri ini adalah username, dan 12345 dan juga Fitri 123 ini adalah passwordnya. Lalu kita go. Nah, jika sudah selesai, maka kita akan langsung masuk ke dalam, kita akan masuk ke dalam file Laragon. Kita ke www. Jika udah ke www, kan saya tadi udah bikin UTS SQL. Lalu selanjutnya kita akan membuat folder baru lagi dengan nama UTS SQL 1. Ini ya. Dan kita akan membuat lagi PHP dokumen. Jadi namanya ini untuk mengkoneksikannya ke dalam database. Kita namakan indeks ya. Dan ini gunanya untuk mengkonekkan antara database dan juga URL-nya. Jadi kita bisa mengaksesnya. Kita yes saja. Kalau udah seperti ini, lalu eh, kita buka ya. Di sini saya menggunakan VS Code untuk mengaksesnya. Nah, di sini saya sudah mengakses, jadi saya ambil dari sini saja untuk kodenya. Login SQL injection. Ini kita ganti, itu namanya UTS SQL, kita ganti nama UTS SQL 1. Udah, jadi MySQL Connect localhost root ini untuk menghubungkan PHP ke database. Lalu kita akan di sini juga mengambil input user, yaitu dengan user dan juga password untuk mengambil data dari form database yang telah tadi kita buat. Lalu untuk query SQL-nya di sini ya, SQL select from where username ini.
ini titik lemahnya. Jadi untuk input itu jika kita sudah menginput langsung masuk ke query, jadi di situ tidak ada filter, jadi sistem security-nya sangatlah rendah untuk keamanannya, jadi bisa dimanipulasi oleh sistem. Jika sudah langsung Ctrl S, lalu em, kita akan membukanya ya, kita akan mengaksesnya dari Chrome, apakah dia bisa dari sini saja ya, TS SQL 1. Kita akan menjalankan, kita akan memasukkan username-nya. Jadi untuk username kita memiliki dua username. Untuk yang pertama admin ya. Dan untuk passwordnya 12345. Nah untuk login dia akan berhasil. Jadi ini tujuan untuk membuat sistem login sederhana, sangat sederhana sekali. Jadi pada kode ini input user akan langsung dimasukkan ke dalam query SQL tanpa adanya pengamanan. Jadi pengamanannya itu sangat minim banget, sangat minim sekali sehingga rentan terhadap SQL injection ya. Jadi kayak serangan itu bisa masuk dari mana saja dan karena minimnya keamanan. Lalu jika kita mengeksploitasi dengan SQL injection, jadi kita akan mengeksploitasi dengan seperti ini. Nah, ini. Kita harus menggunakan username ini. Karena ini adalah SQL injection dengan mengeksploitasi. Dan untuk passwordnya kita masukkan bebas ini aja. Dia bisa masuk ya. Jadi dia bisa login berhasil. Karena kita memasukkan kayak hacker gitu ya. Jadi kita memasukkan kode yang dimana kode itu tuh bisa diakses di dalam halaman ataupun eh, laman yang telah kita buat tanpa adanya pengamanan yang sangat ketat. Jadi itu sangatlah minim keamanan. Jadi dengan kita memasukkan username tadi itu dia akan selalu benar. Dan dengan adanya tanda buat titik ini ya, mana? Wait. Nah, dengan adanya dua strip ini, dia itu adalah komentar. Jadi password itu meskipun kita memasukkan password apa saja, kayak passwordnya diabal-abalin, maka itu oleh sistem itu akan diabaikan. Jadi meskipun kita tidak masukkan password atau passwordnya terserah kita, tetapi dengan memakai username ini, maka dia akan kayak mengeks apa ya? Kayak mengeksploitasi gitu, mengeksploitasi password, mengeksploitasi sistem. Jadi dengan cara itu apapun bisa masuk karena minimnya keamanan. Jadi saya melakukan SQL injection ini sehingga query itu berubah menjadi selalu benar dan sistem itu menganggap login itu akan selalu berhasil.
Karena SQL injection ini terjadi karena input itu tidak divalidasi dan langsung digabung ke dalam query SQL. Oke, sekarang kita akan membuat file lagi karena tadi indeks PHP dia itu kurangnya keamanan dan kodenya itu eh, kurang lengkap sehingga terkenanya hack ataupun itu dia eh, bisa di bisa diakses oleh apapun itu. Tetapi dengan kode tertentu kita akan membuat kode yang benar-benar aman. Oke, kita akan menambah file lagi dengan nama aman PHP ini ya. Ini kita lupa masuk ke filenya. Masuk ke sini, kita ambil dari sini aja. Nah, ini TSGL kita ganti ya sesuai folder yang telah kita buat. Dan penjelasan kodenya untuk prepare statement ini adalah kode yang benar-benar aman gitu. Untuk sistem yang telah kita buat, kayak misalnya kita membuat web gitu ya, kayak sistem login gitu, ini dengan adanya kode ini, itu insya Allah eh, sistem itu akan aman. Lalu pada ini, eh select from user where username and password. Jadi query ini dipisah dari input agar lebih aman. Lalu untuk MySQL statement bin ini input jadi data yang akan dijadikan data biasa. Lalu kita akan mengeksekusi MySQL statement ini tujuannya untuk mengamankan sistem. Jadi preparation statement ini mencegah SQL injection karena input itu tidak bisa mengubah query. Jadi dengan adanya kode prepared statement itu dengan memisah query dari input itu kita bisa mencegah SQL injection ya untuk menginput data dan bisa mengubah query. Lalu kita coba ya. Kita coba mengakses tetapi dengan URL yang berbeda. Nah, kita pakai yang satu ini. Kita coba masukkan yang ini. Kita memasukkan kode yang sebelumnya, masukkan username yang sebelumnya yang sama dengan halaman login tadi, yang indeks itu, dia berhasil, ya, login berhasil. Tapi dengan memasukkan username tadi ke laman yang baru, yang dengan kode yang lebih ketat lagi, dia bisa menggagalkan login hack. Jadi kesimpulannya SQL conjection ini adalah celah keamanan yang berbahaya, namun dapat dicegah dengan menggunakan prepared statement. Jadi dia bisa dicegah, tapi dengan satu kunci, yaitu menggunakan prepared statement tadi. Apa? Dengan tadi ya ada tiga apa? Prepared statement ada tiga kunci. Yaitu ada satu kunci yaitu misah query dari input. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.